Yos, balik lagi sama gue Rizal Muratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ICP ya. Karena udah lama banget nggak bahas ICP. Dan mungkin besok baru kita bahas untuk meme coin Trump, teman-teman ya. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan di video pembahasan Bitcoin dan juga Dogecoin gitu ya. Dan ya, market hari ini sebenarnya untuk altcoinnya nggak terlalu signifikan. Baru ada yang mantul dikit, teman-teman. Dan Bitcoin yang memegang kontrol sebenarnya ya. Dia masih lanjut rally lagi. Dan kita lihat untuk Fear and Greed Index juga berada di level 66 sekarang. Ya, market cap juga ada naik. Ya, dominasinya juga masih cenderung tinggi. Ya, that's why kenapa saya selalu bilang kalau Bitcoinnya itu masih rally atau bahkan akan ngejar new ATH, ya altcoin masih akan ketahan, bahkan tertekan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat juga ya ada news ya baru sekitar 10 jaman yang lalu ya. Jadi di sini Donald Trump sudah memberikan announcement ya kalau dia invest sebesar 500 billion US dollar ya untuk infrastruktur AI ya. Jadi di sini dia melakukan investment di sektor AI, teman-teman. Itu memberikan harapan juga ya, setidaknya untuk sektor AI terlebih atau khususnya di kripto, teman-teman. Ya, jadi masih peluang besar untuk Q1 ini nanti AI akan masih mendapatkan porsi ya sama seperti Q1 di tahun 2024 yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman yang masih bingung ya mengenai list coin, teman-teman bisa pergi ke CoinMarketCap. Kemudian di sini ada pilihan banyak, ada memes coin dan lain sebagainya. AI agents juga ada nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk AI-nya, nah di sini top satunya itu ada Near, kemudian disusul ada ICP, Render dan lain sebagainya. Ini ada Theta ya tuh, teman-teman. Ya, jadi simple. Kemudian untuk AI agents-nya ya kita bisa lihat nih ada VET, ada virtual dan lain sebagainya nih tuh. Nah, tentu untuk video kali ini kita akan bahasnya di sektor AI di ICP ya. Karena Near udah beberapa kali, ICP udah lama sih ya. Render juga udah beberapa kali saya bikin videonya. Kemudian di sini untuk yang paling banyak ya dikunjungi kita bisa lihat nih ada virtual, VET, Render, Tau dan Near. Nih, ini yang top 5-nya lah. Ya, dimana Near juga ini menjadi top 1 dari list AI coin. Render ya teman-teman udah nggak asing lah ya, Render menjadi salah satu top performance di Q1 sebelum tahun ini ya di 2024. Nanti kita akan bahas ICP di video kali ini. Kemudian untuk inflow ya, ETF untuk Bitcoin ini inflow, teman-teman ya. ETF flow-nya inflow. Kita lihat per 21 Januari ya di sini besar sekali melakukan pembelian, cuman satu doang yang jual nih. Saya pribadi nggak tahu kenapa nih jual, teman-teman. Yang lain beli untuk Bitcoin-nya. Jadi so far so good ya. Kemudian untuk Ethereum-nya ya ini 2 digit sih, teman-teman, kecil ya. Nggak nyampe 3 digit nih, masih kecil lah untuk Ethereum. Karena ya Ethereum sendiri masih ada konflik internal ya yang lagi akan diberesin lah sama Vitalik. So ya ini menjadi penyebab lain juga sih kenapa malah kita lihat Ethereum ini benar-benar loyo banget loh. Nah, itu sih problemnya untuk Ethereum, teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk liquidation heat map ya untuk Bitcoin per 3 harinya. Ya, ini kita lihat ini cenderung jauh lebih tebal di bagian atas nih di 109.700 sampai 109.900-an dolar. Ini banyak banget yang melakukan sell short. Meanwhile yang long kita lihat nih tidak ada yang tebal gimana nih. Ya, kalau satu mingguannya ya sama tuh, nggak ada yang tebal banget di bagian bawah. Jadi memang sekarang mayoritas melakukan sell short, teman-teman ya. Jadi waspada yang melakukan sell short, ini market bisa aja akan visit lagi ke area situ bahkan bikin new ATH. Kemudian untuk Bitcoinnya gimana ya, ini untuk view secara daily masih sama ya. At least kita lihat ini break dari high sebelumnya, break trendline ya, kemudian juga break SNL sebelumnya. Jadi jatuhnya seperti break and retest sebelum dilanjut naik. Dan ya sekarang kita bisa lihat dia sudah melanjutkan penguatan nih tadi sampai 107.200-an dolar ya untuk si Bitcoin ya. Karena di sini balik lagi kemarin saya sampaikan adanya confluence of support ya untuk si Bitcoin secara daily. Jadi selama memang dia masih ketahan di 98.500, 99.000-an dolar, masih ketahan di atas range area itu masih possible untuk lanjut naik. Ya terlebih kita lihat kalau misalkan gunakan sebuah trendline seperti ini. Ya, ini adanya confluence of support. Walaupun kemarin ada saya bilang untuk antisipasi ya, karena kemarin adanya reject strong, kemudian ada mantul dan
time frame 4 jam kemarin red candle ya waktu saya bahas video itu untuk bentuk antisipasi di mana itu ada golden ratio juga. Bisa aja sekedar koreksi jadi A, B, C zigzag. Dia balik lagi ke sekitar 97 ribuan dolar, teman-teman. Ya, cuman kan yang kita dapatkan di sini dia closing bull candle and then akhirnya kena spike ya karena menyikapi good news juga ya tadi malam itu dari SEC terutama itu si Gary yang ngeselin itu udah benar-benar out ya dan lagi dipersiapkan ya untuk pembuatan regulasi yang baru dengan ketua SEC yang baru ya. Jadi ini lebih crypto friendly dan membuka harapan jauh lebih besar untuk market crypto itu bisa lebih leluasa lagi lah. Ya, tidak tersandung atau tidak terhalang dengan regulasi yang sangat-sangat memberatkan. Nah, sekarang kalau secara di 4 jam kita lihat terakhir ada satu bull candle nih, closing 4 jamnya. Pekat banget. Kemudian disusul dengan 1 2 3 4 candle yang cenderung sangat-sangat tipis kayak gini. Plus dia udah di atas EMA 21, teman-teman. Jadi jatuhnya ya di sini kita bisa gunakan juga sebuah Fibo dari low ke high terakhirnya. Kemudian kita tambahkan 0,3. Nah, pas tuh ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada retracement 0,3, kemudian ada EMA 21, di situ adanya confluence of support. Ya, kita lihat aja dari secara momentum candlestick aja di sini masih lebih strong dari buyersnya. Jadi ekspektasinya kalau kita lihat pergerakan seperti ini untuk dia bisa lanjut naik lagi. Ya, minimal dia balik ke 108 sampai 110 ribu, teman-teman, untuk si Bitcoin. Dan target untuk new ATH di Q1 ini masih sama di sekitar 116 sampai 120 ribu dolar. Ya, untuk si Bitcoinnya sendiri. Ya, cuman balik lagi harapannya. Ya, harapannya adalah Bitcoinnya sideways aja di situ-situ aja, teman-teman. Tidak melakukan movement yang terlalu berlebihan seperti bikin ATH baru ataupun dia dump. Ya, dia sideways di situ-situ aja, maka membuka peluang lebih besar untuk altcoinnya. Yaitu kalau misalkan teman-teman lebih berharap altcoin yang naik. Ya, cuman kalau misalkan kita malah melihat Bitcoin itu memberikan atau kita lihat adanya movement yang signifikan pada pergerakan Bitcoin, baik dia pump ataupun dump, ya itu benar-benar menjadi problem sebenarnya untuk altcoin, teman-teman. Ya. ICP gimana ya? ICP ini adalah salah satu masuk ke narasi AI juga ya. Kita bisa lihat juga sebelumnya secara struktur ini masih oke ya. Ini adanya high, and then ini adanya low, kemudian higher high, and then higher low ya. Ini higher low di sekitar 6 dolaran. Kemudian kita bisa lihat dia belum bikin higher high yang baru, tapi dia juga belum bikin higher lower high, teman-teman. Ya, di sini. Ya, kemarin tuh kepentok di sini waktu di Desember nih di 15,4 dolaran ya. Jadi ini adalah high di bulan Maret 2024 di sekitar 20,8 dolar. Jadi menurut saya masih berpeluang sangat besar ya untuk ICP ini bisa melanjutkan penguatannya. At least jatuhnya ini kan dari triangle pattern yang terakhir saya gambarkan ini udah lama banget juga ya, teman-teman. Kemudian adanya koreksi, jatuhnya seperti retracement sebelum dia lanjut naik. Nah, ya minimal dia balik lagi nih ke previous high di bulan Maret ya, di bulan Maret, teman-teman. Itu masih terbuka lebar. Kita bisa lihat juga ini beberapa next area target sebelumnya ini sudah mampu di break ya, bahkan dia ketahan di next target nih. Tuh, ini udah lewatin beberapa target saya nih. Ini kan target di sekitar 11 dolar, kemudian di sekitar 13 dolar, ini nge-spike sampai 15 dolaran gitu. Ya, baru dia dapat rejection. Nah, posisinya sekarang dia udah deket banget nih dengan strong area supportnya dia nih. Ya, di box hijau. Ya, ini di sekitar area 8,69 sampai 9,22 dolar. Nah, ini menjadi area krusial yang sekarang lagi akan ditesting sama ICP secara daily time frame. Ya. Kemudian kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Nah, seperti ini jatuhnya trendline support, and then di sini ada trendline resistance. Jadi dia bergerak di dalam sebuah falling wedge juga bisa kita bilang, teman-teman. Jadi expect walaupun nanti dia masih lanjut turun ya, at least hopefully ya dia cuma bikin tail candle seperti sebelumnya nih. Kemudian dia bisa perlahan rebound untuk lanjutin penguatannya, ditambah lagi angin segar ya ke sektor AI dari Donald Trump setelah dia dilantik sebagai presiden gitu ya. Jadi untuk peluang ICP ini cenderung masih besar, dia masih bisa dibilang belum terlalu perform ya, dan ya minimal dia balik lagi lah ke high area di bulan Maret 2024 ini masih terbuka lebar ya untuk si
ICP secara daily time frame, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita lihat 4 jamnya, ya 4 jamnya kita bisa lihat ya cenderung masih tertekan, masih lemes banget nih untuk ICP. Ya, jadi expect adanya liquidity grab ya sama seperti sebelumnya, teman-teman di sini. Nggak lama dia sentuh atau masuk zona hijau ini udah rebound. Ya, expect seperti itu ya untuk ICP. By the way secara time frame 4 jam. Nah, jadi di sini juga dia lagi testing ya di previous low areanya di sini ya, tuh. Ya di range area sini kita bisa lihat tuh, ini di testing sebelumnya mantul. Ini baru mau akan di testing lagi atau ya OTW testing lah sampai ke tail bawahnya gitu. Jadi memang ini menjadi area krusialnya dia di sekitar 9,4 dolar, 9,3 dolar lah untuk secara short termnya. Ya, sampai nanti kita melihat adanya movement yang signifikan untuk ICP. Ya, palingan itu teman-teman untuk yang bisa saya bahas ya. Overall movementnya tidak adanya yang signifikan di ICP, sama seperti sebelumnya dia perlahan turun sideways kemudian sebelum lanjut naik ya. Di sini akhirnya turun lagi, setelah reject sama nih, setelah reject kita lihat momentumnya. Cenderung dia bermain di range bawah sebelum adanya movement ke atas lagi. Ya, jadi palingan itu lebih bersabar sekali lagi ya mungkin buat teman-teman yang bermain di sektor AI ya. Sooner or later saya pribadi masih cukup yakin adanya all season, tapi ya nggak tahu pasti kapan. Dan Bitcoin dominance yang belum mengalami penurunan lebih lanjut itu masih membuka peluang sangat-sangat lebar untuk kita melihat all season. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.